Selamat datang. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Materi kita kali ini yaitu menyesuaikan jenis berkas slide. Apa sih menyesuaikan jenis berkas slide itu? Kita lihat di sini. Jadi yang akan dibahas dalam elemen kompetensi menyesuaikan jenis berkas slide ini yaitu yang pertama mengimplementasikan fitur ekspor, kemudian mengimplementasikan fitur import atau insert, dan kemudian mengintegrasikan berkas atau slide lainnya sesuai kebutuhan. Subbab-subbab ini saya sesuaikan dari ini ya, dari SKKNI menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Di sini di elemen yang terakhir yaitu menyesuaikan jenis berkas, kriteria unjuk kerjanya yaitu ekspor, import atau insert, dan kemudian mengintegrasikan berkas. Baik, kita praktekkan untuk ekspor, import, mengintegrasikan berkas. Kita akan menggunakan file presentasi yang kita buat pada sesi sebelumnya. File presentasi yang sudah kita buat bisa kita ekspor ke dalam format file yang lain, tidak hanya PowerPoint presentasi dan juga PowerPoint slideshow atau PPS ya. Untuk fitur ekspor ada di file, kemudian di sini ada menu ekspor. Nah, di sini ada beberapa output yang bisa menjadi hasil dari ekspor. Ada PDF, video, package, kemudian handout. Kita akan mempraktekkan yang tiga ini aja, PDF, kemudian video, dan handout. Kita mulai dari yang PDF. Untuk membuat file presentasi kita menjadi file PDF, kita cukup memilih create PDF ini, kemudian kita tekan tombol create PDF yang ada di sebelah kanannya, maka akan muncul jendela save as gitu ya, sama seperti save as. Kemudian di sini save as type-nya PDF. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Open file after publishing, artinya setelah selesai menyimpan dalam bentuk PDF ini, file akan dibuka secara otomatis. Kemudian optimasi untuk kualitasnya standar apa minimum. Untuk sementara saya pilih minimum saja ya. Kemudian ada option di sini. Yang pertama yaitu rank. Rank itu untuk memilih slide keberapa saja yang akan disimpan ke dalam format PDF. Defaultnya adalah all. Coba kita pilih slide 1 sampai 9 saja. Kemudian yang lain biarkan saja. Nah, ini sama seperti print itu ya, slide atau headout atau outline. Kita pilih slide saja, kita oke, kemudian publish. Nah, maka ini proses publishing file presentasi menjadi PDF dilakukan dan hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah file PDF-nya, halaman 1 atau slide 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dan sebagai catatan bahwa file PDF itu juga bisa dibuat untuk presentasi ya, yaitu dengan cara view kemudian full screen mode. Nah, maka di sini akan menampilkan layaknya slideshow pada presentasi. Kita klik untuk menuju slide berikutnya, kita scroll untuk menuju slide atasnya. Dan yang menarik lagi, jika kita membuat file presentasi dengan hyperlink, maka hyperlink itu juga akan aktif atau bisa digunakan di file PDF ini. Misalnya ini, kita ke kotak kami. Nah, dari ke misi misalnya ya. Nah, dan juga action button juga bisa difungsikan. Misalnya ini home, akan langsung ke home ya. Yang tidak bisa difungsikan yaitu ini trigger itu dulu kan kita membuat visi, maka akan muncul visinya di sini, misi akan muncul misi, strategi juga sama. Nah, ini tidak bisa difungsikan. Jadi kalau hyperlink kemudian tombol ini
tombol yang home bisa ya, untuk yang back ini tidak bisa. Ini masih bisa difungsikan. Oke, ini ekspor ke PDF nya, kita close saja. Yang selanjutnya yaitu ekspor menjadi video. File presentasi kita bisa kita ekspor menjadi video. Coba kita pilih yang low quality saja karena hanya untuk demonstrasi saja. Kemudian ini pengaturan setiap slide-nya berapa detik. Di sini default-nya adalah 5, kita biarkan saja. Kemudian kita create video. Tadi kita simpan di sini saja. Baik. Kemudian file type-nya bisa MPEG, bisa juga WMF. Kita save. Ya, progresnya ada di sebelah bawah. Creating video profil BLK. Ini adalah progres creating atau pembuatan video dari file presentasi yang kita buat. Kita tunggu sampai selesai. Biasanya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau videonya kita pilih yang kualitas bagus, maka proses pembuatannya ini juga akan menjadi lama. Kita tunggu. Tinggal sedikit lagi bar ini akan penuh dan proses pembuatan video akan selesai. Ya, proses pembuatan file video sudah selesai. Kita buka di foldernya. Nah, ini adalah hasilnya. Namanya sesuai dengan nama file yang kita buka tadi. Kemudian di sini tipenya adalah MP4. Kita coba buka. Nah, ini adalah file MP4-nya. Ya. Animasi akan dijalankan, kemudian setiap slide akan ditampilkan dalam waktu 5 detik gitu ya. Setelah 5 detik akan berganti. Nah, ini yang trigger tidak muncul. Baik, itu untuk video dari presentasi yang kita buat. Selanjutnya ekspor yang ketiga yaitu kita pilih yang handout saja. Handout itu seperti apa? Kita pilih create a handout. Nah, ada pilihannya not next to slide, artinya nanti setiap lembar ada 3 slide, kemudian di sebelah kanannya ada note-nya. Kita pilih yang ini saja dulu, yang pertama. Oke, ini nanti akan membuat sebuah file Microsoft Word. Ya, ini file Microsoft Word yang secara otomatis akan mengcopy paste setiap slide ke dalam Microsoft Word tadi, dan di sebelah kanannya akan ditampilkan note-nya jika ada. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya akan berganti-ganti seperti ini. Ini sistem yang mempaste ke dalam Microsoft Word ini, bukan saya. Nah, ini note akan ditampilkan di sebelah kanannya. Handout sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Setiap slide akan semacam di copy paste ke dalam MS Word, dan di sebelah kanannya akan ditampilkan catatannya atau note-nya. Nah, jika kita ingin menyimpan ini, maka kita harus menyimpannya secara manual. Misalnya kita save ke folder ini, kita pilih handout saja. Baik, kita sudah punya handout sekarang dari file presentasi yang kita buat. Baik, selanjutnya untuk ekspornya cukup PDF, video, dan handout. Selanjutnya yaitu import.
import itu sama dengan insert ya, akan tapi yang kita pakai yaitu insert object di sini. Jadi sebuah file presentasi bisa menyisipkan sebuah file dari file yang lain dan tipe yang lain juga, misalnya Word, Excel, atau file yang lain. Untuk menyisipkannya kita buka tab insert kemudian objek. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama create new itu untuk menyisipkan objek dengan file baru. Kemudian create from file itu untuk membuka file yang lain. Kita praktekkan dengan cara ya, kita buat slide baru saja. Yang sebelah kiri kita buat untuk yang new file, kemudian sebelah kanannya kita pilih yang from file. Set object, misalnya untuk yang sebelah kiri kita insert object Excel saja ya, maka akan muncul sebuah semacam tabel. Akan tapi menu-menu yang muncul di sini menjadi seperti layaknya Microsoft Excel. Coba kita format menjadi tabel saja yang kotak ya. Oke. Nah, ini bisa digunakan juga fungsi. Misalnya kita klik sama dengan, maka akan muncul fungsi-fungsi sama persis seperti pada Microsoft Excel. Ketika kita klik di luar, maka tampilannya jadi seperti ini. Untuk mengedit, double klik saja, nanti akan muncul menu-menu Excelnya. Oke, ini untuk import dengan cara create file baru. Jadi file ini belum ada dan kita buat. Sedangkan untuk create from file, misalnya saja kita browse dan kita pilih file Word. Saya sudah membuat file import di sini sebagai contoh. Oke, kita klik OK. Ya, kemudian OK lagi ya, maka muncul ini adalah isi dari file yang import tadi. Ini adalah file dokumen untuk diimport ke PowerPoint. Nah, kita buka coba isinya apakah sama seperti yang tertera pada file presentasi. Ya, ternyata sama, hanya satu baris ini saja. Oke, baik, itu untuk import. Ekspor sudah, import sudah. Sekarang kita coba untuk integrasi. Jadi yang dimaksud mengintegrasikan berkas atau slide lainnya sesuai kebutuhan, artinya import ataupun ekspor yang kita buat tadi, ketika salah satu file itu berubah, maka file lain akan ikut berubah. Misalnya tadi kita mengekspor sebuah handout. Nah, ketika misalnya file presentasi ini kita ubah, maka handout yang ada harusnya ikut berubah. Itu namanya terintegrasi. Begitu juga untuk file import. Ketika file lain yang kita sisipkan ke dalam presentasi itu berubah, maka tampilan yang ada di sini akan ikut berubah. Itu namanya integrasi. Caranya bagaimana untuk membuat integrasi tersebut? Nah, untuk yang ekspor khususnya yang bisa diintegrasikan itu adalah yang handout ya. Kita pilih yang handout, kemudian di pilihan ini, pilihan layout, kita pilih yang kedua saja supaya berbeda dengan yang tadi. Supaya nanti kita tahu apa bedanya yang ini. Nah, menu atau fitur integrasi itu ada di bawah sini. Kalau yang tadi kita pilih hanya paste saja, sementara paste link itu untuk membuat file yang kita hasilkan itu nanti akan sama persis dengan file yang diekspor. Ketika file yang diekspor berubah, maka hasil ekspor juga akan ikut berubah. Coba kita buat sama seperti tadi, akan membuat file Word baru. Ya, bedanya ini ya, kalau yang sekarang yaitu membuat garis-garis di sebelah kanannya.
Baik, ini hasil ekspor sudah jadi, ekspor ke handout ya. Perbedaannya untuk pilihan yang kedua itu adalah membuat garis-garis di sebelah kanan slide sebagai tempat untuk memberikan catatan secara manual. Kalau tadi yang pertama, pilihan yang pertama itu mencantumkan catatan atau note yang ada di presentasi ke bagian sebelah kanan dari slide. Nah, untuk membuktikan bahwa ini terintegrasi, kita coba rubah ya. Untuk judulnya ini kita ubah menjadi profile, tambahi misalnya profile bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini belum berubah ya. Coba yang ini saya simpan. Nah, ini akan otomatis berubah. Itu tandanya bahwa file ini sudah terintegrasi dengan file sumbernya. Coba ini saya ganti menjadi E besar. Yang di sini tadi masih E kecil ya. Nah, perubahan itu akan terjadi ketika file yang induknya kita simpan. Nah, ini akan otomatis berubah menyesuaikan dengan file sumbernya. Ini artinya terintegrasi. Kemudian untuk fasilitas impornya, kalau yang tadi kan seperti ini. Untuk yang sebelah kiri saya hapus dulu, saya import dengan mode integrasi. Prosesnya sama, dan yang bisa diintegrasikan adalah create from file. Kemudian kita browse, tadi ada di file import, kita oke. Untuk integrasi itu adalah dengan mencentang pilihan link, kita klik oke. Hasilnya sama ya, sebelah kiri dan kanan. Akan tapi coba kita ganti yang sebelah ini. Ini saya copy kemudian paste. Di sini belum berubah ya. Kan tapi kalau saya simpen, ya, untuk yang ini kita coba update link. Nah, ini akan jadi muncul seperti ini. Kalau yang ini tidak ada linknya ya, update linknya tidak ada. Sementara yang tadi pakai link itu ada update link. Yang sumbernya kita jadikan 2 saja, kemudian kita simpen. Tidak otomatis ya, kita update link saja. Nah, tinggal 2. Oke, itu berarti sudah terintegrasi. Baik, itu materi dari menyesuaikan jenis berkas. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.